Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Dania, peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 30 Kelompok 4 BPS DMD Provinsi Kalimantan Selatan. Saya akan menyampaikan presentasi Learning Journal agenda kedua dengan materi komitmen mutu. Komitmen mutu itu berkaitan erat dengan efektivitas, efisiensi, dan inovasi. Efektivitas yaitu sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Ini menurut Richard L. Duff. Efisiensi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Inovasi adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Mutu sendiri diartikan sebagai apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, pendapat Edward Deming. Nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan, pendapat dari Crosby. Kemudian kesesuaian terhadap spesifikasi, itu pendapat dari Juran. Jaga komitmen mutu. Yang pertama, goals, atau kita harus tahu tujuannya untuk apa. Yang kedua, roles, atau peran kita itu seperti apa, bagaimana. Kemudian prosedurus, atau prosedurnya. Yang keempat, relationship atau hubungan, bagaimana kita berhubungan dengan masyarakat yang akan dilayani karena kita sebagai pelayan publik. Kemudian yang kelima, leadership atau kepemimpinan, di mana kita harus bisa menguasai hal-hal yang berhubungan dengan seorang pemimpin. Nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama, komitmen pada kepuasan customer. Yang kedua, cepat, tepat, dan ramah. Yang ketiga, melayani dengan hati. Yang keempat, melindungi dan mengayomi. Yang kelima, perbaikan berkelanjutan. Implementasi manajemen mutu. Keberhasilan implementasi manajemen mutu dapat diukur berdasarkan 4 kriteria utama, pendapat dari Bill Critch dalam Alexander Sundoro, yaitu yang pertama, program harus didasarkan pada kesadaran akan mutu dan berorientasi pada mutu. Yang kedua, program harus mempunyai sifat kemanusiaan yang kuat. Yang ketiga, program harus didasarkan pendekatan desentralisasi. Yang keempat, manajemen mutu terpadu atau lebih dikenal dengan TQM, Total Quality Management, harus diterapkan secara menyeluruh. Pendekatan inovasi dapat diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, metode kerja, dan sumber daya. 4 cara berinovasi. Yang pertama, penemuan. Yang kedua, pengembangan. Yang ketiga, duplikasi. Dan yang keempat, sintesis. Penemuan yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Pengembangan yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Duplikasi yaitu dengan cara menirukan, menambah, atau memperbaiki konsep dengan kreatif suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Kemudian sintesis yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi yang baru. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang agenda 2 materi manajemen mutu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.